Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2D. Saya atas nama Diresan Jawahir dengan NIM 1058411111524. Saya Siti Asia Arina Mangka dengan NIM 10584113224. Saya Divya Krisya Syabila dengan NIM 105841111324. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang skala maturity dari framework COVID. Berikut videonya. Baik, yang pertama pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk memiliki tata kelola teknologi yang efektif agar tetap bisa kompetitif. Tata kelola ini diperlukan untuk memastikan bahwa investasi dan penggunaan TI benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan dalam praktik manajemen dan tata kelola TI adalah COBIT, yaitu Control Objective for Information and Related Technology. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan skala maturity dalam framework COBIT? Yang kedua, apa saja tingkatan skala maturity tersebut? Yang ketiga, bagaimana penempatan dan manfaat skala maturity dalam organisasi atau perusahaan? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep skala maturity dalam framework COBIT. Yang kedua, menguraikan tingkatan-tingkatan skala maturity. Yang ketiga, memberikan gambaran penempatan dan manfaat skala maturity dalam praktik organisasi dan perusahaan. Oke, untuk konsep skala maturity dalam framework COVID. Satu, apa itu skala maturity di COVID? Skala maturity adalah alat ukur tingkat kapabilitas pengembangan manajemen proses TI dalam suatu organisasi. Mengukur sejauh mana proses TI dikendalikan, terdokumentasi, dan terus ditingkatkan. Dua, tujuan penggunaan skala maturity. Menilai sejauh mana tujuan-tujuan pengendalian COVID tercapai dan menentukan kebutuhan kontrol berdasarkan kekritisan proses dan sistem, selera risiko organisasi, dan kebutuhan kepatuhan atau compliance. Yang ketiga, manfaat peningkatan maturity. Mengurangi risiko dan kesalahan, meningkatkan efisiensi dan kualitas, menurunkan biaya operasional TI. Adapun tingkatan skala maturity COVID 0 sampai 5, level 0 dengan keterangan non-existent. Level 1 dengan keterangan inisial atau ad hoc. Level 2 dengan keterangan repeatable. Level 3 dengan keterangan define. Level 4 dengan keterangan manage. Level 5 dengan keterangan optimize. Dan adapun tingkatan skala maturity COVID 0 sampai 5 sebagai berikut. Level 0 atau non-existent, tidak ada proses atau pengelolaan terhadap aktivitas TI. Level 1 inisial ad hoc, proses tidak teratur, tidak terdokumentasi, dan bersifat reaktif. Level 2 atau repeatable but intuitive, proses dilakukan berulang, tapi belum terdokumentasi dan distandarisasi. Level 3 define proses. Proses terdokumentasi, distandarisasi, dan dikomunikasikan. Level 4 manage and measurable. Proses dipantau, diukur, dan dievaluasi untuk memastikan aktivitasnya. Level 5 optimize. Proses efisien, efektif, dan dilakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Skala maturity COVID menggambarkan tingkat kematangan proses tata kelola TI atau IT governance dalam sebuah organisasi yang terdiri dari 6 level yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut ke penerapan skala maturity. Yang pertama, satu, penilaian kondisi saat ini as atau is assessment, yaitu evaluasi proses-proses teknologi informasi berdasarkan skala level 0 sampai 5. Kemudian yang kedua, menggunakan tools atau kerangka kerja dari COVID. Yang kedua, identifikasi gap atau kesenjangan. Bandingkan kondisi saat ini dengan target maturity atau to be. Yang kedua, temukan gap antara kenyataan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan peningkatan atau improvement plan, yaitu buat roadmap peningkatan, contohnya dari level 2 ke level 3. Kemudian yang kedua, meliputi dokumentasi, pelatihan, sistem baru,
dan revisi SOP atau SOP. Yang kemudian yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Proses peningkatan dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Kemudian evaluasi agar tetap selaras dengan tujuan bisnis. Kemudian manfaat skala maturity bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, evaluasi proses teknologi informasi. Membantu organisasi mengetahui seberapa baik proses IT dijalankan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, memberikan arahan untuk peningkatan proses secara bertahap dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu proses yang terdokumentasi dan berstandar akan mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, dukungan keputusan manajemen, yaitu memberikan data konkret untuk pengambilan keputusan strategis terkait IT. Yang kemudian yang kelima, mengurangi risiko bisnis, yaitu proses yang matang cenderung lebih terkendali dan dapat meminimalkan risiko TI atau teknologi informasi. Yang terakhir itu meningkatkan kepatuhan dan auditabilitas, yaitu memudahkan dalam memenuhi standar kepatuhan dan audit eksternal. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu kesimpulan. Yaitu framework COVID merupakan salah satu alat penting dalam mengelola teknologi informasi secara efektif, terutama mulai penerapan skala maturity. Dengan mengetahui tingkat kematangan proses, organisasi dapat melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses TI berjalan optimal, sejalan dengan kebutuhan bisnis dan risiko yang akan dihadapi. Skala maturity juga dapat dijadikan tolak ukur dalam perbaikan layanan TI, audit, serta pengambilan kebijakan TI secara strategis, baik versi COVID klasik maupun COVID-5 dan 2019. Keduanya ini menekankan pentingnya pemantauan, dokumentasi, dan optimalisasi proses. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.